Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, melanjutkan materi pembelajaran kita Asas Teknik Kimia 1. Kemarin kita sudah mempelajari terkait proses-proses reaksi yang kesemuanya masih terdiri dari satu unit alat ya. Nah, berikut ini kita akan membahas multiple unit process. Jadi di sini kita akan membahas proses-proses reaksi yang terdiri dari banyak unit alat ya. Karena memang pada dasarnya di industri itu jarang yang hanya terdiri dari satu alat ya, karena umumnya terdiri dari rangkaian banyak unit alat ya. Nah, biasanya ada suatu industri itu memiliki lebih dari satu reaktor ataupun lebih dari satu separator, lebih dari satu tangki pencampur dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa istilah ya yang nanti perlu kalian pelajari terkait multiple unit process ya. Untuk multiple unit process ini ya, gambarannya seperti ini. Jadi nanti terdiri dari banyak alat sebenarnya, tapi mungkin kita pelajari per sistem ya. Satu sistem terdiri dari ada 2, 3, 4 alat ya. Nah, kemudian nanti kita menghitungnya per subsistem ya. Ini ada sebuah proses. Nah, di sini kita katakan sebuah sistem ya. Sistemnya ini ada subsistem 1, ada subsistem 2. Nah, ini nanti kita akan hitung per subsistemnya. Nah, kemudian ada beberapa istilah penting yang harus kalian pahami terkait materi ini, yaitu ada recycle, bypass, ya, purge, ya, kemudian nanti ada konversi. Oke. Ya. Oke, saya jelaskan dulu terkait jenis-jenis proses ya di dalam multiple unit process. Jadi berdasarkan kejadiannya ya, proses reaksi kimia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada proses batch, semi batch, dan continue ya. Batch sendiri itu adalah proses ketika reaktan itu dimasukkan ya, kemudian dalam selang waktu tertentu baru produk itu dikeluarkan. Jadi ada waktu tinggal ya, bahan untuk bisa bereaksi selama jangka waktu tertentu baru kemudian dikeluarkan. Itu namanya proses batch ya. Kemudian ada proses continue, yaitu bahan dimasukkan ya, kemudian langsung produk itu bisa dikeluarkan. Jadi prosesnya itu terjadi secara kontinu, yaitu terus menerus berkesinambungan dengan laju alir tertentu ya. Jadi prosesnya lebih cepat ya daripada yang proses batch. Untuk yang proses semi batch ya, yaitu proses yang berlangsung tidak secara batch maupun kontinu. Jadi antara ada waktu tinggal dan juga produk dikeluarkan ya, waktunya itu juga tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama ya. Nah, contohnya kita bisa cek di gambar ini. Jadi untuk batch di sini pasti dia akan dilengkapi dengan yang namanya valve ya. Jadi di sini ada valve ya, di sini juga ada valve ya, keran istilahnya. Jadi ketika bahan masuk atau reaktan ya dimasukkan ke dalam reaktor, namanya reaktor batch. Nah, di sini valve-nya tertutup ya, tertutup. Nah, kemudian di sini terjadilah proses reaksi dengan waktu tinggal ya tertentu sesuai dengan keinginan kita ya. Kita buat berapa jam ya, berapa sampai 24 jam kah atau 10 jam, itu bisa kita atur ya. Kemudian setelah reaksi itu selesai di reaktor ini, baru kemudian valve ini dibuka ya.
kemudian produk bisa keluar, itu batch ya. Kalau continue ya, di sini sebenarnya juga ada kerannya, hanya saja tidak terlalu banyak ini ya, berfungsi memang. Karena apa? Karena reaktan masuk ya dengan produk keluar ya, itu waktunya sangat selisih waktunya itu sangat singkat. Jadi ketika reaktan masuk, proses mungkin dalam waktu 1 jam, hanya 1 jam. Batch itu cirinya dia ada waktu tinggal, bisa jadi 5 jam ke atas ya, 5 jam ke atas, atau bisa kita ya 5 jam ke atas. Kalau tiap jam dia mengalami proses kemudian keluar, itu namanya continue ya, kalau masih dalam hitungan 1 jam ya. Kemudian ada semi batch. Semi batch ini bisa juga dikatakan dengan semi continue ya. Jadi setengah batch, setengah continue. Jadi valve-nya ada di salah satu aliran. Jadi bisa jadi di reaktan, bisa jadi di produk. Jadi kalau di reaktan di sini berarti sekali bahan masuk, reaktan masuk, proses, dia langsung keluar ya. Ini ditutup, kemudian ditutup, tidak ada yang masuk lagi, dia proses kemudian keluar. Kalau yang kedua ini bahan masuk terus secara kontinu, bahan terus masuk. Kalau yang ini produknya terus keluar secara kontinu. Nah, itu namanya semi batch atau semi continue. Yang di sini ditutup ya kerannya, jadi terjadi proses, baru setelah beberapa lama baru produk itu dikeluarkan. Itulah 3 macam penggolongan proses reaksi ya. Oke. Kemudian ada jenis-jenis proses. Jadi untuk batch maupun continue ataupun semi batch, di sini juga dibagi lagi ya menjadi ada 2 proses, yaitu ada steady state sama unsteady state. Jadi proses steady state atau yang disebut dengan tunak ini adalah proses di mana laju alir, komposisi, massa dan suhunya itu stabil, steady atau stabil, tetap ya. Maksudnya apa? Dia tidak berubah-ubah terhadap waktu ya. Ya, jadi di sini kita untuk menuliskan proses steady state, yaitu input adalah sama dengan out ya. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan komposisi massa ya. Dalam hal ini perubahan itu bisa jadi penambahan atau pengurangan ya. Massa yang ada dalam reaktor itu jadi tidak terjadi perubahan, komposisinya juga tidak ya. Lajunya pun stabil, laju alir ya. Nah, sehingga bisa dikatakan prosesnya steady state, di mana tidak terjadi akumulasi atau akumulasinya 0 ya. Sehingga input dengan output itu sama. Ya, ini biasanya terjadinya di proses continue ya. Kalau yang proses unsteady state itu terjadi perubahan di dalam sistem, di sini maksudnya dalam alat ya. Perubahannya itu tiap waktu, baik itu lajunya, komposisinya atau massanya ataupun suhunya ya, sehingga akan ada akumulasi di dalam. Akumulasi itu bisa jadi perubahan massa atau komposisi ini ya. Jadi bisa juga bertambah, akumulasi itu kan terjadi penambahan ataupun bisa jadi pengurangan ya. Jadi kalau ini biasanya ada akumulasi nilainya ya. Jadi biasanya kita sebut dengan, kalau akumulasinya adalah konsentrasi berarti dC per dt. Ini persamaan matematisnya ya biasanya. Atau akumulasinya volume berarti dV per dt. Akumulasinya massa berarti dm per dt. Jadi tiap waktu terjadi, d itu maksudnya perubahan diferensial, perubahan massa tiap waktu, tiap perubahan waktu. Jadi ini biasanya terjadinya di proses batch ya. Kenapa? Karena di proses batch itu kan tadi ada waktu tinggal di dalam, ada
penumpukan, bisa jadi penumpukan bahan dan produk itu ada di dalam alat atau sistem, ya. Jadi steady state biasanya diproses continue, unsteady state biasanya diproses batch, ya. Nilai akumulasinya ada. Kalau yang steady state nilai akumulasinya 0, ya. Itu terkait jenis-jenis proses. Selanjutnya, tujuan kenapa kok digunakan proses continue? Biasanya yang pertama untuk menaikkan yieldnya. Yield itu adalah hasil, ya, hasil produk yang didapatkan terhadap masa bahan baku. Jadi supaya yieldnya itu bertambah tinggi, maka kita bisa gunakan proses continue karena prosesnya kan cepat, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bisa mempertinggi konsentrasi hasil karena prosesnya terus berjalan, terus continue, ya, sehingga prosesnya itu akan menaikkan yield dan menghasilkan konsentrasi yang tinggi. Nah, selain itu juga bisa menghemat energi ataupun reaktan atau bahan kimia yang dipakai, dan juga bisa memperbaiki sistem pengendalian proses, yaitu karena memang rata-rata pabrik itu sistemnya adalah sistem continue, ya, prosesnya dengan continue, ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai macam-macam aliran bahan, ya, aliran bahan umpan maupun produk. Jadi di sini ada namanya aliran recycle, ya. Recycle di sini artinya adalah, ya, di sini ada fresh feed atau umpan. Jadi umpan masuk ini, ya, ini kemudian diproses, ya, di sebuah alat. Ini bisa jadi alatnya adalah ini, ya, reaktor. Kita asumsikan di sini reaktor. Kemudian di sini terjadi recycle, ya. Nah, ini prosesnya terjadi recycle. Nah, ini. Jadi recycle itu adalah pengembalian, ya, pengembalian karena memang di industri, ya, itu biasanya yang namanya reaksi kimia, ya, misalkan A menjadi R, ya, itu kan tidak sepenuhnya terkonversi sempurna, ya kan. A-nya menjadi R itu kan tidak sepenuhnya A itu terkonversi 100% bisa menjadi R. Pasti ada pasti 80 atau 90%-nya yang terkonversi, atau ada yang bahkan cuma 50 sampai 60% terkonversi. Berarti sisanya yang tidak terkonversi yang masih tetap menjadi reaktan itu adalah 20%, ya, 10 sampai 20% itu tetap menjadi reaktan yang ada di sini, ya. Nah, karena masih ada sisa 20% ini, maka sangat disayangkan sekali jika itu langsung dikeluarkan menjadi produk, ya, untuk menghemat, ya, untuk tujuannya memang untuk menghemat pemakaian feed, ya, dan juga nanti ada istilahnya katalis, ya, itu bisa kemudian kita kembalikan, ya, feed tadi yang masih atau bahan yang tidak bereaksi tadi kita kembalikan lagi ke sini. Ini namanya mixer, ya. Jadi di sini ini ada mixer untuk mencampur lagi fresh feed dengan feed yang ada di sini, kemudian dikembalikan lagi ke depan untuk memperkaya feed yang di depan ini, sehingga kita pemakaian feed itu tidak terlalu banyak karena sudah ada pengembalian dari sini, ya. Di sini ada namanya separator atau pemisah, ya. Nah, ini cara atau jalan bagaimana caranya supaya reaktan yang sisa tadi itu bisa dikembalikan lagi. Jadi namanya itu recycle, ya. Diberikan kesempatan lagi untuk bisa bereaksi di reaktor ini, sehingga nanti kebutuhan feed itu bisa dikurangi, ya, karena ada tambahan feed yang sudah di recycle tadi, ya, seperti itu. Itu terkait recycle, ya. Kemudian ada lagi
di sini memang contohnya ada di proses pengeringan atau ada proses reaktor, di reaktor ada di separator atau menara pemisah ya. Ini bisa juga di kolom destilasi ya. Oke. Kemudian ada istilah lagi namanya bypass. Nah, ini bypass ini nama lain dari jalur pintas ya, jalan pintas istilahnya. Nah, ini. Nah, jadi memang bypass ini terkadang juga dibutuhkan di dalam industri ya. Tujuannya, jadi ini feed, ada feed masuk, kemudian di divider ini separator itu ya, memisahkan. Oke. Nanti ada bagian dari feed yang kemudian langsung di bypass, dialirkan tanpa melewati proses ya, tanpa melewati proses, langsung jalur pintas dia menuju ke produk. Jadi dicampur di sini, di mixer dengan produk keluaran dari sini, kemudian dia menjadi produk ya. Maksud dari bypass ini, misalkan kita punya feed dengan laju alir 100 kg per second dengan komposisi 0,3 dan 0,7 misalkan A dan B, senyawa A dan B. Kemudian selanjutnya ya, kemudian dipisah di sini dalam arti dari segi laju alirnya ya. Ada yang 80 ya. Jadi 80%-nya dari laju air kita anggap aja 80 kg per sekon, yang di bypass itu 20 kg per sekon ya. Jadi pembagian arus istilahnya. Jadi yang 80 dimasukkan ke proses, yang 20 di bypass langsung ke mixer ini untuk menjadi produk. Nah, di sini untuk komposisi akan tetap sama. Jadi karena yang dipecah hanya perbandingan ininya aja, laju alirnya. Jadi yang di sini juga sama, tetap 0,3A, 0,7B. Yang di sini juga sama 0,7B. Oke. Jadi memang tujuannya ini lebih untuk memperkaya produk yang ada di sini. Jadi tidak semuanya diproses, tapi ada sebagian kecil yang kemudian dimasukkan langsung ke produk untuk memperkaya produk ini, kandungan produk ini ya. Oke. Jadi mungkin agak berbeda konsep dengan recycle. Kalau recycle itu ini ya, tidak membuang kesempatan dari reaktan itu supaya lepas, jadi dia dikembalikan lagi ke depan. Tapi kalau bypass ini malah reaktannya diambil, dipecah gitu ya, kemudian malah dialirkan langsung ke produk ya. Tujuannya memang untuk enrich produk, kandungan produk, jadi masih mengandung ada sedikit reaktannya seperti itu ya. Itu untuk bypass ya. Biasanya di sistem penyejuk udara ya, air conditioning system, itu biasanya menggunakan cara bypass. Oke. Kemudian ini bedanya supaya kalian lebih paham antara recycle dan bypass. Kalau kita lihat di sini recycle ya, memang dia kembali ya. Jadi dikembalikan, di return ke awal lagi. Kemudian kalau yang bypass, nah ini memang jalannya mundur ya, backwards. Kalau yang bypass dia jalannya forward, maju ya. Ini ke depan langsung tanpa melewati proses. Di alat ini dia langsung masuk. Nah, contohnya recycle ini ada di ini pemurnian minyak ya. Pemurnian minyak itu ada contoh kasus recycle di sini. Jadi di alat gas separator ini, gas hidrogen itu kemudian dikembalikan lagi ke depan ke heater ya, pemanas heater ini untuk ini memperkaya hidrogen di sini. Jadi ada hidrogen dan nafta ya, digunakan sebagai nanti untuk bahan bakarnya ya, untuk memanaskan. Oke, ini di recycle ya. Ada juga yang hidrogen kemudian hidrogen murni ya, bisa untuk menghasilkan gas hidrogen murni di sini. Nah, ini terkait dengan proses recycle ya. Di
Ini proses flow diagram dari reforming katalitik ya. Jadi diregenerasi lagi katalisnya di proses pemurnian minyak ya. Oke, kalau bypass ini ada contohnya di proses produksi LNG ya. LNG itu seperti LPG, tapi kalau di sini LNG itu liquid natural gas, berupa gas alam ya yang cair. Nah, di sini ada proses bypass ini ya, proses bypassnya yang ini. Jadi dari natural gas feed ya, benar-benar gas alam yang kemudian diproses di sini masuk ke kolom, ini kolom destilasi ya. Nah, di kolom destilasi ada yang kemudian diproses dulu lewat sini baru masuk ke kolom destilasi, ada yang dia langsung, jadi dari sini langsung masuk ke kolom destilasi. Tujuannya nanti di sini dipisah antara ini ya, menurut perbedaan titik didih ya, mana yang gasnya nanti dipakai di sini, kemudian yang hasilnya berupa distilat ya, akan keluar ya di bottom product ini berupa LNG ya. Oke, ini salah satu contoh bypass, proses bypass ya. Oke, selanjutnya kenapa kita perlu melakukan recycle? Di sini tujuan recycle sendiri adalah untuk meningkatkan nilai konversi ya. Awalnya mungkin 80% konversinya, maksudnya reaktan yang bisa jadi produk misalkan 80%, berarti kan sisa 20% ya yang tidak menjadi produk lah. Yang 20% kan dikembalikan ke awal untuk bisa direaksikan lagi menjadi produk, berarti kan bisa meningkatkan konversi reaktannya tadi ya, itu fungsi recycle. Kemudian untuk recovery katalis ya, karena katalis itu kan memang harganya mahal ya, katalis itu harganya cukup lumayan mahal, sehingga misalkan katalis itu kan dia tidak ikut bereaksi, pasti akan ikut keluar bersama produk. Nah, daripada nanti nggak kepake lagi, kemudian di recycle ya, di recycle dipakai ulang lagi ya, paling tidak bisa membantu ya untuk mengurangi kebutuhan pembelian katalis, sehingga lebih ekonomis nanti prosesnya. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan aliran atau laju alir ya. Kemudian karena ada penambahan tadi dari produk dikembalikan lagi di recycle, sehingga akan bertambah laju alirnya, komposisinya juga bisa dikurangi ya perbandingannya. Kemudian juga bisa untuk mengontrol variabel proses ya, bisa mengontrol suhu, tekanan ataupun ketinggian ya dengan adanya recycle ini. Kemudian juga bisa melakukan sirkulasi dari fluida, aliran fluida, seperti contohnya steam ya. Steam itu kan kadang kalau di pabrik setelah dipakai untuk memanaskan dan dia masih bisa dipakai lagi, maka dia masih bisa digunakan lagi steam itu untuk pemanasan lagi, jadi namanya nanti di recycle lagi. Begitu juga dengan pendingin, refrigeran ini juga seperti itu, bisa di recycle lagi supaya menghemat ini utilitas steam dan juga refrigeran, karena memang akan sering dibutuhkan ya nanti di industri steam untuk memanaskan supaya suhu operasi proses bisa kondisinya bisa naik ataupun stabil dalam kondisi tersebut, atau refrigeran juga untuk mendinginkan, kan ada proses yang butuh kondisi dingin ya, contohnya seperti alat kristalizer ya, ataupun granulator ataupun rotary cooler ya, atau yang lain ya, itu biasanya membutuhkan fluida seperti refrigeran dan juga steam ya. Ya, yang ini bisa di recycle. Kemudian fungsinya bypass apa? Bypass di sini meningkatkan properti dari produk. Jadi bisa jadi konsentrasinya lebih diperkaya dengan penambahan feed melalui bypass ya. Jadi menambah raw material, inlet materialnya ke dalam produk ya. Jadi lebih bisa memperkaya unsur yang ada di produk. Kemudian unit satuan operasinya
ketika itu tidak bekerja sesuai yang diharapkan, itu bisa kita gunakan dengan bypass. Ya, misalkan ada proses ya di sini, ternyata prosesnya itu masih ini ya, ada ini proses. Nah, ternyata proses di sini itu tidak bekerja sesuai yang diinginkan. Ya, untuk menyelamatkan supaya tidak istilahnya di sini tuh rusak ataupun terbuang, jadi langsung di bypass aja ke proses selanjutnya. Nah, jadi fit yang di sini mungkin karena pas kondisinya lagi rusak ya, maka bisa langsung di bypass aja ya proses itu. Nah, kemudian juga bisa mengontrol variabel proses, sama dengan recycle tadi, baik dari segi tekanan, ketinggian level ini ya, bahan yang ada di dalam alat ya. Nah, itu jadi recycle maupun bypass dibutuhkan juga ya di dalam industri alirannya ya. Oke. Selanjutnya ada istilah lagi namanya purge ya, purging ya. Nah, jadi biasanya recycle itu ada istilahnya purging ya. Ya, untuk purging ini jadi dia include di dalam sistem recycle, aliran recycle ya. Jadi jika ini namanya purge ya. Ya, jika terjadi suatu masalah di proses ini ya, maka nanti produk yang keluar dari proses akan dipisahkan ya, seperti yang recycle tadi. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan reaktan yang belum sempat bereaksi ya, itu kemudian dikembalikan ke depan. Namun ketika ini dilakukan terus menerus ya, recycle ini pastikan otomatis juga akan terjadi penambahan ataupun penumpukan besarnya fit yang ada di sini ya. Jadi kalau ini kita recycle terus menerus ya, terus di sini kan otomatis juga akan terjadi akumulasi penumpukan reaktan ya, ataupun katalis ya. Nah, ada di sini, jadi akan terjadi penumpukan yang terlalu banyak. Nah, untuk menghindari terjadinya penumpukan tersebut, karena itu juga berefek kepada jalannya proses ya. Kalau terlalu menumpuk di sini, prosesnya juga tidak akan berjalan dengan optimal ya. Sehingga memang perlu di purge namanya ya, dipisahkan lagi. Ada bagian yang jadi tidak kemudian semuanya di recycle. Misalkan yang di recycle ini produknya aliran keluar, stream aliran keluar di sini kita asumsikan 50 ya kilogram per sekon misalkan. Kemudian yang kita produk misalkan alirannya 40 kg per sekon, kemudian yang 10 kg per sekon itu kita pisahkan pakai separator ini, dipisahkan dari produk sama reaktannya tadi atau katalisnya tadi yang tidak ikut bereaksi ya. Nah, ini kemudian kita recycle dari 10 kg per sekon ini, tidak kemudian semuanya kita recycle ya. Setelah berjalannya proses selang waktu tertentu itu kan pasti terjadi penumpukan akumulasi di sini, sehingga perlu kemudian dipisah atau di purge ke sini. Misalkan 5 kita buat perbandingan 5 dan 5 juga boleh, atau di sini lebih banyak, misalkan di sininya 8, di sininya yang 2. Nah, ini tergantung kebutuhan sebenarnya. Perbandingan ini lebih banyak yang recycle atau yang purge, ini tergantung kebutuhan ya. Nah, jadi memang aliran recycle dengan purge ini juga kadang dibutuhkan ya, supaya prosesnya itu bisa berlangsung kontinu ya, steady state. Oke, tidak terjadi akumulasi yang terlalu berlebihan di fit masuk sini ya. Itu terkait 3 jenis aliran ya, recycle, bypass, dan purge. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa langsung untuk definisi selanjutnya adalah tentang konversi ya. Jadi kita sudah bahas tentang bypass, recycle maupun purge, sekarang konversi. Jadi konversi sendiri itu di dalam sistem multiple unit process ya, di banyak alat ini nanti ada istilah overall conversion ya, ada istilah ini ada satu overall conversion, yang kedua adalah single pass
conversion. Kapan kita menghitung nomor 1, kapan menghitung nomor 2? Ya nomor 1 dihitung ketika kita diminta untuk menghitung konversi semua alat di dalam satu sistem. Jadi banyak alat, kita langsung hitung konversi sistemnya, namanya overall. Jadi reaktan ketika masuk, jadi misalkan saya gambarkan di sini, misalkan reaktor, kemudian ada separator ya, kemudian di sini di recycle gitu ya. Nah, satu proses yang di sini ini namanya overall ya, overall. Nah, ketika menghitung konversi overall, berarti yang kita hitung adalah, ini ada mixer di sini, kita hitung adalah reaktan masuknya di sini dengan reaktan yang ada di produk, yang keluar di produk dibagi reaktan masuk proses, itu namanya overall konversi ya. Jadi reaktan yang masuk dikurangi reaktan yang keluar, itu kan berarti banyaknya reaktan yang bisa bereaksi ya menjadi produk dibagi dengan reaktan yang masuk. Nah, kalau yang single phase konversi itu untuk satu alat. Nah, misalkan alat sistem yang seperti ini tadi yang kita hitung misalkan reaktornya aja, konversi reaktor. Nah, berarti itu namanya single phase conversion untuk alat reaktor ya. Jadi nanti yang dihitung adalah berapa banyaknya reaktan yang masuk reaktor dikurangi reaktan yang keluar dari reaktor ya. Dalam artian yang dihitung di atas ini adalah banyaknya mol yang bisa bereaksi dari feed tadi dibagi dengan reaktan yang masuk reaktor atau mula-mula ya. Nah, itu namanya single phase konversi. Jadi untuk satu alat. Oke. Selanjutnya ini bisa juga dinyatakan dalam satuan persen ya. Bisa tinggal dikalikan 100%. Ya. Nah, di sini kita gambarkan diagram alirnya. Jadi setiap ada soal kita jangan lupa untuk menggambarkan flow diagramnya atau diagram alirnya, blok diagramnya ya. Jadi di sini ada aliran masuk ke alat 1. Ini namanya sistem 1, subsistem 1. Kemudian dari sini kedua, nah, ini nanti subsistem 2. Nah, ini namanya recycle ya. Jadi ini dikembalikan lagi ke depan ya. Nah, kemudian namanya subsistem 3. Jadi 3 alat ini tadi kalau kita jadikan satu, biasanya kita dibuat garis putus-putus seperti ini ya. Nah, ini namanya overall, sistem overall ya, sistem yang mencakup 3 subsistem atau 3 alat jadi satu. Jadi inputnya berarti yang ini, outputnya berarti yang ini sama ini. Jadi ada 3 output, 1 input. Ini untuk sistem overallnya. Kalau misalkan diminta untuk menghitung per subsistem ya, bisa juga kita pecah jadi satu per satu nanti ya. Nah, di sini jadi bisa kita gunakan unit 1 ditambah 2 kita hitung, unit 1 ditambah 2 dihitung ya. Atau unit 1 sendiri boleh dihitung terlebih dahulu, jadi yang masuk ini dan ini, keluar yang ke atas sama ke kanan. Atau juga bisa jadikan satu ini ya. Nanti yang masuk ini, yang keluar ini, yang masuk ini dan ini ya. Kalau ini jadikan satu, ada 2 masuk, keluarnya ada 3, 1, 2, 3 ya, seperti itu. Jadi ini terkait tahapan menghitung ya. Boleh nanti kita lihat kasusnya ya, apakah kita menghitungnya langsung overall dulu ataukah satu persatu, unit 1 dulu, 2 baru 3, ataukah bisa digabung seperti ini. Nanti tergantung kebutuhan yang diketahui di soal ya. Oke, nanti coba kita langsung praktekkan ya. Di sini ada contoh soal. Jadi ada suatu proses terdiri dari 3 unit ya, masing-masing arus mengandung bahan A dan B. Nah, di sini jadi ada komponen masing-masing arus ya, arus masuk feed ini ada AB,
komposisinya 50% 50%. Ya, kemudian yang keluar pun di sini sudah diketahui komposisinya ya. Ya, ini ada yang masuk ke tengah ya. Nah, kemudian ada yang tidak diketahui baik laju maupun komposisinya. Ya, yang ditanyakan hitung laju dan komposisi ketiga arus yang tidak diketahui. Nah, ini kita bisa buat kondisi batas di sini ya, sistem pembatas. Jadi kalau yang paling besar sendiri ini adalah overall, namanya sistem overall. Ini kita sebut aja, kalau di sini dikasih tanda 4 di sini, angka Romawi 4 ini adalah sistem overall ya. Kemudian ini ya, yang garis putus-putus di luar ini ya. Kemudian ada sistem 1. Sistem 1 itu di alat yang pertama ini ya. Sistem 2 itu yang di sini. Sistem 2 di sini ini namanya biasanya mixer ya sebutannya, karena dia mencampur. Oke. Kemudian ada di sini ketiga ya. Jadi ini juga nanti ini ada sistem 1 yang kecil, ini ya juga sistem 3, ini sistem 2, yang di mixer ini sistem 2. Oke, sistem 4 yang overall. Di sini ada P ya, P masuk ke mixer. Ya, terus kemudian ini ada yang dikeluarkan ke atas ya dengan komposisinya masing-masing. Ya, yang tidak diketahui apa di sini, yaitu yang sistem 4. Sistem 4 semuanya ini ya nggak diketahui adalah C dan D-nya. Ya, nilai C dan D. Kemudian yang neraca massa yang bisa dibuat ada 2, karena komponen atau senyawanya di sini ada 2, A dan B ya. Jadi soal ini sebenarnya bisa diselesaikan karena nilai variabel yang tidak diketahui dan juga nilai persamaan neraca massa bebas yang bisa dibuat itu sama. Ya. Oke. Selanjutnya otomatis di sini karena kilogram ya, maka komposisi di sini adalah persen berat ya. Oke. Kemudian selanjutnya penyelesaiannya adalah di sini ya, di sini diselesaikannya mulai dari sistem 1 ya, sistem 1 yang ada di sini. Jadi di sini dibuat mulai dari sistem 1, feed masuk 100 kg per jam dengan komposisinya ini. Kemudian yang keluar M dan di sini ada nanti menuju ke mixing ya. Oke, dengan komposisinya masing-masing yang di sini belum diketahui laju alirnya dan juga komposisinya. Ini bisa kita selesaikan ya dengan menggunakan cara aljabar seperti ini, ataupun dengan spreadsheet juga kalian bisa selesaikan. Nanti didapatkan komposisi X dan Y ya, dan juga didapatkan laju alir ya. Oke. Karena yang masuk 100 pasti yang keluar di sini 40, yang di sini pasti 60 kg per jam. Ini bisa dibuat basis berupa basisnya basis waktu ya. Jadi basisnya kita pakai basis 1 jam operasi, karena di sini satuannya berupa satuan laju alir ya, laju alir masanya. Kemudian di sini karena di sini 140 berarti di sini 60 kg per jam kalau dihitung menggunakan persamaan neraca massa ya. Nah, tinggal kita menghitung komposisi yang ada di sini ya. Bisa dengan menggunakan spreadsheet ya. Untuk yang F massa, kemudian di sini 0,5 totalnya 100, berarti di sini 50 kg per jam ya. Yang keluar M sama, nah di sini anggap aja N ya. Kemudian fraksinya adalah M nya 0,9, di sini 0,1, ininya 40
ininya berarti 36, yang di sini 4 ya. Nah, berarti yang di sini berapa? Ini pasti 60 ya. Kemudian yang di sini karena di sini 50, ini 36, tinggal kurangi aja. Di sini berarti 14 masanya. Kemudian yang di sini sisa 46. Ini kalau dijumlah pun hasilnya adalah 60, sehingga tinggal kita cari fraksinya. Ya, fraksinya adalah 14 bagi 60, 46 bagi 60, kita dapatkan nilai X dan Y. Ya. Selanjutnya untuk sistem di sini dilanjutkan dengan sistem 2 yang mixing di tengah. Oke, ini kita sudah dapat tadi 14, 46. Nah, di sini tadi diketahui masuk 30, 30, 70. Ini ada 60 ya. Nah, 60 plus 30 pasti di sini nanti hasilnya adalah 90 kg per jam. Yang di sini tadi 60 ya. Oke. Kemudian tinggal komposisinya. Caranya sama, kalian hitung pakai spreadsheet bisa, tabel tadi, atau pakai persamaan raja massa, nanti akan ketemu komposisinya A dan B ya. Kemudian selanjutnya setelah sistem 2 langsung masuk ke sistem 3. Sistem 3 ini alat yang terakhir tadi ya. Oke, ini tadi hasil dari keluaran sistem 2, komposisi A dan B nya sekian. Ini ya, tinggal mencari CD nya. Caranya juga sama seperti tadi, nanti kita dapatkan C dan D. Ini masih mudah ya. Yang kemudian kalau sudah dapat C dan D ya, ini, nah ini hasil akhir ya yang ingin kita dapatkan tadi ya. Ini nah, akhirnya nanti kita dapatkan C dan D nya dan juga laju alir masanya. Oke. Nah, kalau tadi cara penyelesaiannya mulai dari sistem 1, 2, 3 ya. Ada juga nanti contoh soal dia menyelesaikannya mulai dari overall dulu. Sistem yang besar ini diselesaikan dulu baru menghitung per subsistem. Jadi nanti nggak selalu yang dihitung mulai dari sistem 1. Bisa jadi mulai dari sistem 3 kalau misalkan banyak yang diketahuinya di subsistem 3, di alat ketiga ya. Bisa jadi juga yang overall dulu karena yang diketahui hanya yang di ujung-ujung ini aja, yang keluar sama masuk di ujung-ujung ini, yang tengah-tengah ini nggak ada yang diketahui. Nah, itu bisa dengan menggunakan sistem overall ya. Oke, nah kita lanjutkan di video berikutnya terkait latihan soal multiple unit process ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.